Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Marilah teman-teman, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, alhamdulillah kita bisa melaksanakan pelajaran kali ini dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa, karena situasi sekarang masih pandemi, banyak juga daerah yang zona merah, maka kita harus selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. Sekarang Ibu akan cek presensi dulu ya anak-anak. Ini udah absen semua. Ya, bagus. Sudah absen berarti ya dari pagi. Alhamdulillah sudah presensi semua. Rajin-rajin ini anak ibu. Semangat mengikuti pelajarannya. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan belajar mengenai DHCP server. Dengan belajar DHCP server, nantinya kalian akan bisa menginstal DHCP server, kemudian melakukan konfigurasi DHCP server, dan kalian juga bisa melakukan pengujian hasil konfigurasi DHCP server dengan tepat. DHCP server ini sangat berguna ketika pengguna pada sebuah jaringan yang banyak. Misalnya ada 100 komputer klien. Kalau kita konfigurasi satu-satu IP address-nya, itu kan pasti akan melelahkan ya, capek. Nah, dengan DHCP server ini, kita hanya konfigurasi satu kali saja. Nanti 100 komputer klien tersebut akan mendapatkan IP address secara otomatis. Hemat tenaga. Praktis kan anak-anak? Iya Bu, praktis. Oh ya, sebelum kita praktek, kita perlu menerapkan K3. K3 itu apa? K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dalam menggunakan komputer. Dalam pelajaran ini, nanti ada 3 penilaian yang akan diambil. Yang pertama ada nilai pengetahuan, yang kedua nilai keterampilan, dan yang ketiga itu ada nilai sikap. Nah, materi DHCP server itu kemarin Ibu sudah upload, ada bahan ajar, kemudian medianya, PowerPoint, bentuk PowerPoint itu materinya, kemudian ada link YouTube untuk melihat video, ada cara install, cara konfigurasi, kemudian cara pengujian. Dan juga ada LKPD-nya. Kalau sudah baca semua materinya, Ibu mau beri soal pretest. Coba bisa jawab nggak ini anak-anak nih? Semangat ya. Siap-siap pretest yang pertama. Nomor 1. Apa perbedaan DHCP server dengan DHCP client? Ada yang bisa jawab? Saya Bu, saya bisa menjawab. DHCP server adalah komputer yang memberikan nomor IP, sedangkan DHCP client adalah komputer yang meminta layanan. Wah iya, betul sekali itu Melinda. Berarti kemarin sudah membaca ya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, apa saja fungsi DHCP server pada jaringan komputer? Ya, Nova Nur coba jawab. Fungsi DHCP server yang pertama adalah untuk memberikan alamat IP address dengan cara otomatis ke semua komputer klien yang sudah tersambung dalam jaringan komputer server. Oke, betul juga Mbak Nova. Berarti sudah baca juga ya. Bagus ini. Lanjut lagi. Lanjut lagi siapa ya ini ya? Fungsi yang kedua. Coba Nova Amel. Untuk mengelola jaringan pada komputer dan juga untuk melakukan pengelamatan pada IP address dengan cara otomatis pada sekali kerja saja. Wah iya betul Mbak Nova Amel. Berarti kemarin juga sudah baca. Ayo siapa lagi yang bisa jawab? Saya Bu, DHCP server juga mempunyai manfaat yang dapat memberikan suatu layanan yaitu sewa IP address secara dinamis dan juga statis. Bisa jawab semua nih. Lanjut lagi. Lailatul. Berfungsi mempercepat kinerja suatu komputer klien pada proses pengiriman maupun pengolahan sejumlah data.
Wah, betul sekali. Itu tadi udah selesai soal pretestnya. Ibu senang sekali, kalian udah bisa jawab semua. Berarti sudah belajar semua kemarin. Alhamdulillah. Setelah ini kalian mencari tahu atau mengumpulkan informasi tentang cara install DHCP server, kemudian konfigurasinya bagaimana, serta bagaimana cara pengujiannya. Saya sudah menyiapkan LKPD, silakan nanti kalian praktekkan. Setelah praktek, nanti kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing ya. Baik, sekarang waktunya kita praktek. Praktek dulu, coba tolong perwakilan kelompok 2 untuk praktek instalasi, konfigurasi, dan pengujian DHCP server. Mbak Davina ya, silakan Mbak Davina untuk demonstrasi praktek. Tidak usah takut nanti Ibu Pandu, dan dibantu teman-teman yang lain kalau ada yang salah ya. Silakan Mbak Davina praktek. Ketik nano spasi /etc spasi network spasi interface. Kosong. Coba ada yang tahu? Ya, Novita. Davina, itu perintahnya kurang S. Coba ulangi, ketik ulang. Ketik /etc/init.d/networking restart. Ya, sudah betul. Lanjutkan. Perintah berikutnya apa? Ketik. Ketik apt Bentar, cp. itu ada yang error. Itu dihapus dulu perintahnya. Masuk ke peranti itu di atas. Drive optik. Pilih drive optik. Pilih image di. Klik Debian 7 CD2. Ya, open. Oke, kalau sudah, ketik lagi ya. Nah, ya sudah betul. Lanjutkan lagi. Coba ini dibetulkan. Bagaimana perintahnya? Jika muncul violet, maka harus konfigurasi di dhcpd.conf. Ya, itu harus konfigurasi dulu. Berarti Davina ketik yang perintah di DHCPD ya. Ya, itu sudah betul. Yang assembly berarti yang subnet itu dihilangkan tanda pagarnya. Subnet 192.168.10.0 broadcast address. Ya, coba ini dibetulkan dulu di Novita. Itu yang rank kurang titik koma, Davina. Ya, Davina, itu yang option broadcast kurang titik koma. ya, Ya, masih salah itu ngetiknya. Coba diketik ulang. Setelah ISC ketiknya min bukan titik, Dav. ya. ISC min DHCP. Nah, itu berarti masih ada yang kurang. Itu yang ada tanda panahnya kecil di bagian option. Itu berarti ada yang salah. Davina, itu yang option domain name belakangnya masih ada pagar, dihapus saja. Ya, Indi. Gimana, Bu? Di assembly tambahi pagar, ya betul. Kalau sudah disimpan lagi. Ya, itu sudah betul. Berarti sudah betul konfigurasinya. Sekarang lanjut lagi. Atur IP client ya. Change adapter setting, pilihnya. Klik Optine. Untuk pengujiannya, kita cek IP address-nya sudah dapat otomatis atau belum. Pilih pengaturan, pilih jaringan, pilih adaptor, hanya host, oke. Klik kanan, status. Ya, sudah selesai prakteknya, bagus sekali. Itu sudah benar, sudah selesai sampai pengujiannya. Terima kasih ya Mbak Davina sudah mewakili teman-temannya untuk demonstrasi praktek. Saat kita melakukan praktek, itu memang harus teliti ya anak-anak. Jika pengetikan perintahnya kurang satu huruf saja, itu pasti error. Nah, sekarang tugas kalian tinggal berdiskusi dengan kelompok masing-masing di WA.
kalau sudah selesai diskusinya, perwakilan dari kelompok 3 untuk presentasi hasil diskusi ya. Kelompok 3 kelompoknya Mbak Citra ya. Silakan Mbak Citra. Setelah kami berdiskusi, kami menemukan beberapa masalah saat melakukan praktek, yaitu 1. Setelah konfigurasi IP address, 2. Saat instalasi DHCP server, jika sudah dikonfigurasi, lalu direstart kembali. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Mbak Citra. Bagus sekali presentasinya ya, dan solusinya juga sudah betul. Oke, lanjut lagi. Ada enggak yang mau menanggapi atau menambahkan dari kelompok lain? Saya Bu, dari kelompok 2 ingin menambahkan. Ya, Shelly silakan. Untuk penulisan perintah-perintah konfigurasi itu kita harus teliti. Jika tidak, file edit tidak akan muncul atau keluar. Peringatan perintah tidak ditemukan. Demikian tambahan dari kelompok 2. Terima kasih. Shelly, terima kasih ya sudah menanggapi. Bagus sekali tanggapannya. Lanjut lagi, apakah ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan. Ada Bu, saya dari kelompok 4 mau bertanya. Pada saat pengujian DHCP server, kenapa komputer klien tidak mendapat IP otomatis? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Ibu langsung jawab ya. Bagian virtual box-nya ya, diatur dulu. Kemudian di bagian klien itu pengaturan IP-nya kita opt-10. Kalau kita sudah opt-10, sudah atur network-nya di adaptor hanya host, itu kita tinggal tunggu, nanti pasti akan keluar IP secara otomatis. Begitu Mbak Prita, sudah jelas ya? Mbak Prita? Sudah Bu. Kalau sudah jelas, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini, serta penyelesaian masalah yang ditemui saat kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kesimpulannya, pada cara kerja DHCP memiliki 4 tahapan. Yang pertama, kemudian tahap yang kedua itu IP list over. Tahap yang ketiga itu tahap list selection. Kemudian yang terakhir yaitu tahap list knowledge ini akan menanggapi pesan dari komputer klien. Ini Ibu sudah memberikan nilai untuk tugas yang sudah kalian upload. Nanti kalian bisa cek juga di LMS masing-masing ya. Ini nilainya sudah keluar. Yang di bawah KKM, di bawah 75, itu nanti remedi, mengerjakan soal remedi. Ini misalnya seperti Mbak Amanda, ini nilainya 68, Mbak Andini juga 68, ini nanti remedi, mengerjakan tugas remedi, itu nanti dikumpulkan kembali. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai DNS server. Nah, kalian nanti cari tahu dulu, apa itu DNS server? Kalian bisa cari informasi sebanyak-banyaknya di internet ya anak-anak ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik anak-anak, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, ibadah yang rajin, tetap semangat belajarnya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.